Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan laporan praktikum saya terkait dengan mata kuliah MSIM 4309 pemrograman berbasis web. Pada kesempatan kali ini laporan tersebut merupakan laporan terakhir, yaitu tugas 3 pada mata kuliah ini. Pada tugas kali ini kami diberikan tugas berupa membuat database yang bernama pendidikan dan terdapat tabel mahasiswa yang dimana kami diinstruksikan untuk memberikan atau mengisi 5 tabel tersebut. Baik, sesuai dengan instruksi pada soal kami diinstruksikan untuk menginstal web browser berupa XAMPP. Baik, saya sudah install. Ini aplikasinya. Ketika kita sudah install, untuk memulai membuat database, kita klik start pada Apache dan MySQL-nya. Lalu kita klik admin pada MySQL. Lalu kita akan dihadapkan atau dibawa ke halaman web seperti ini tampilannya. Lalu kita klik basis data. Ini pada saya menggunakan XAMPP menggunakan bahasa Indonesia. Itu basis data atau database. Lalu kita buat basis data. Di sini sesuai dengan nama soalnya, yaitu membuat database bernama pendidikan. Baik. Di dalam penulisannya sama seperti kaidah sebelumnya, yaitu dalam folder tidak menggunakan huruf kapital atau pencampuran dan spasi. Lalu kita klik buat pada bagian ini atau create pada bahasa Inggris yang menggunakan browser bahasa Inggris. Baik, database kita sudah berhasil. Kita klik di sini. Tampilannya maka muncul di sini. Oke. Lalu kita membuat tabel. Create new table, yaitu nama tabelnya sesuai pada soal, yaitu mahasiswa. Lalu jumlah kolomnya berjumlah 5. Lalu klik buat pada tampilan bagian ini. Lalu pada soal di sini kami membuat struktur tabel berjumlah 5. Namun pada soal tidak dijelaskan apa saja. Baik, saya di sini akan memasukkan yaitu nama, NIM, jenis kelamin, prodi, dan asal UPBJJ-nya. Baik, kita klik nama. Baru NIM. Kemudian jenis kelamin. Prodi, dan yang terakhir asal UPBJJ. Baik, di sini ada yang namanya jenis. Ada integer, varchar, text, dan date. Pada integer itu merupakan inputan yang berisi angka dan jumlahnya itu berjumlah maksimal 18 digit atau berjumlah 11 digit karakter itu pada integer. Sedangkan pada varchar itu merupakan inputan gabungan antara huruf dengan angka dengan maksimal 255 digit karakter.
Kemudian ada teks, ini sering digunakan untuk menginput berita ataupun inputan teks yang lebih panjang. Pada teks ini bisa berjumlah jutaan karakter atau jutaan digit teks yang digunakan. Baru date ini digunakan untuk pada tanggal. Baik, di sini kita untuk nama kita menggunakan varchar. Lalu panjangnya kita logikakan aja. Panjang nama seseorang itu tidak lebih dari 100 digit. Baru kita ketik 0. Penafsirannya tidak ada, atributnya juga tidak ada, indeksnya juga tidak ada. Jadi di sini jika kita menggunakan indeks itu berarti dia kata kuncinya. Lalu kita menggunakan name. Name itu saya menggunakan integer. Panjangnya ini tidak saya menginput karena dia akan otomatis memuat maksimal 111 digit. Baru kita nolkan juga. Penafsirannya tidak ada. Indeks kita gunakan primary. Oke. Kita menggunakan indeks di sini ya, yaitu primary atau kata kuncinya. Jadi dia akan menggunakan kata kunci berupa name atau angka. Lalu jenis kelamin kita buat tetap pakai integer karena tidak lebih, hanya menggunakan satu panjang nilainya karena kita hanya menggunakan kode berupa L atau P. Baik, kita nolkan juga. Sudah. Lalu prodi kita masukkan di sini. Saya kembali menggunakan varchar, itu maksimal 50 panjangnya, lalu 0. Dan yang terakhir asal PPJJ saya menggunakan varchar kembali, maksimal 50 digit. Lalu kita klik simpan. Oke, kita kemari. Oke. Terlebih dahulu saya ubah sini bawaannya tidak ada. Oke, pada strukturnya ini. Sudah. Inilah tampilan dari semuanya yang sudah kita masukkan. Lalu kita ke SQL-nya. Sudah. Sini saya akan hapus seluruhnya. Saya akan insert. Dia otomatis seperti ini. Nama, name, jenis kelamin, prodi, asal PBJJ. Baru pada value ini kita tidak menghapus tanda petiknya. Kita hanya hapus bacaan value. Baik, yang pertama yaitu ada nama. Saya akan masukkan nama saya. Baru value kedua yaitu berupa name. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Lalu ada prodi. Dan yang terakhir ada asal PBJJ. Baik. Di sini kita akan diinstruksikan berupa 5 isian ataupun 5 kolom sesuai dengan ini, 5 isian. Ini masih satu isian, berarti baru nama saya. Untuk menambahnya kita copy. Baik.
Kita cut terlebih dahulu, kita kembali koma. Nah, ini kita masukkan yang kedua, atas nama Khairul Anam. Ini teman-teman saya satu kelas. Sama baik, kita berikan koma kembali, kita copy untuk ketiga ya. Selamanya sama, baru bukan baru. Ada 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke 4, kita copy kembali, di Dewi Puspita. Hasilnya perempuan. Oke, sudah 4. Satu lagi. Baik, kalau kita kirim, ini ada error sepertinya. Oh, saya lupa ubah. Di sini saya tidak menggunakan integer, dia untuk angka tadi ya. Kita menggunakan teks. Oke.
Saya akan refresh terlebih dahulu. Ini stamina masih kosong ya. Oke, sudah masuk. Ubah semuanya ya. Sudah. Oke, sudah terlihat seperti ini. Inilah tampilan database kita. Oke, sudah muncul. Baik, kelimanya sudah muncul. Ini merupakan database dari hasil ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan laporan praktikum saya terkait dengan tugas 3 pada mata kuliah MC 4309 pemrograman berbasis web berupa pembuatan database pada aplikasi XAMPP atau merupakan web browser. Jadi ketika sudah saya simpan seperti ini, saya akan simpan di C, XAMPP, kita masukkan ke MySQL. Nggak usah, saya masukkan di D aja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas 3 pada mata kuliah MC 4309 pemrograman berbasis web. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian ataupun laporan yang saya berikan, saya mohon maaf dan keizinan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.